Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hami Halik dengan NIM 2155201050. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan proyek TS untuk memenuhi nilai dari dosen pengampu, yaitu Bapak Taslim MKom. Oke, di sini adalah soal yang diberikan. Di sini sudah ada IRD-nya. IRD ini kita akan buat menjadi database. Lalu kita akan membuat e-report dengan rancangan yang telah diberikan. Lalu kita akan membuat form menu. Oke, pertama-tama kita akan melihat database-nya. Kita hidupkan dulu exam pp-nya. Oke, jika sudah, kita buka CMD. Sini kita akan masuk ke MariaDB. Caranya seperti berikut. Oke, lalu SQL. Oke, kita sudah masuk ke MariaDB. Kemudian kita gunakan database yang sudah kita buat, yaitu database DB gaji. Terus DB gaji. Oke, di sini saya akan menampilkan tabel-tabel yang sudah dibuat, yaitu dengan show tables. Nah, di sini saya sudah membuat tabel gaji, golongan, jabatan, dan pegawai. Oke, langsung saja saya akan melihat deskripsi dari tabel pegawai. Pegawai. Oke, di sini fieldnya ada NIP dengan type integer 5 sebagai primary key. Kemudian ada field nama pegawai dengan type varchar 50. Kemudian ada field alamat dengan varchar 100. Saja kita lihat isi dari tabel pegawai. Nah, di sini saya sudah memasukkan 5 data, yaitu NIP 10001 dengan nama pegawai Dimas Prasetyo, alamat Jalan Anggrek. NIP 1002 dengan nama Cika Anggreni dan dengan alamat Jalan Durian. Begitu juga seterusnya. Setelah tabel pegawai, saya akan menunjukkan deskripsi tabel jabatan. Jabatan. Nah, di tabel jabatan, di sini ada field kode jabatan dengan type integer 2 dengan sebagai primary key. Kemudian ada nama jabatan dengan type varchar 50. Kemudian ada field tunjangan dengan type float. Terus saja kita lihat isi dari tabel jabatan. Nah, di kode jabatan saya membuat 1, 2, 3, 4, 5. Nama jabatan direksi, manajer, administrasi, HRD, dan sales. Tunjangannya dimulai dari 2 juta, 1 juta 250, 1 juta 750, dan 500. Setelah jabatan, kemudian ada golongan. Kita lihat deskripsi tabel golongan. Nah, di sini fieldnya ada kode golongan, nama golongan, dan gaji pokok. Type-nya kode golongan itu varchar 2 dengan sebagai primary key. Nama golongan varchar 50, kemudian gaji pokok type-nya float. Langsung saja kita lihat isi tabelnya. Nah, di sini kode golongan G1, G2, G3, G4, G5 dengan nama golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5 dengan gaji pokoknya dimulai dari 7 juta, lalu 6 juta, 4 juta, 2 juta 500, dan 1 juta 500. Kemudian terakhir ada tabel gaji. Kita lihat deskripsi tabel gaji. Nah, di sini ada field kode sebagai primary key-nya dengan auto increment. Lalu ada NIP dengan type integer 5 sebagai foreign key. Foreign key dari mana? Foreign key dari tabel pegawai. Nah, di sini ada kode golongan varchar 2 sebagai foreign key juga dari tabel golongan. Kode jabatan juga gitu, dengan type integer 2 sebagai foreign key juga dari tabel jabatan.
Nah, kemudian di sini ada tanggal dengan type date. Kita lihat isi dari tabel gaji. Nah, di sini ada kodenya, saya buat auto increment, jadi ya tinggal langsung saja 1 2 3 4 5. Kemudian NIP ini diambil dari tabel pegawai tadi ya. Ini jadi golongan, ini dari jabatan. Nah, ini tanggalnya. Oke, untuk database-nya sudah. Lalu kita langsung saja ke uh, pembuatan projectnya. Di sini saya sudah buat projectnya. Saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat project ini. Pertama-tama kita tuh harus membuat koneksi dulu. Nah, di sini saya membuat koneksi ini dengan cara buat koneksi baru. Nah, ini new connection. Lalu pilih database JB connection, lalu next. Kemudian ini isi nama untuk koneksinya. Terserah, misalnya koneksi gitu aja bisa juga. Lalu di sini kita harus memilih yang ini, com.mysql.jdbc.driver. Nah, di sini kita masukkan nama database yang kita buat, db gaji. Nah, username-nya root. Lalu ini passwordnya kosongkan, save password. Lalu kita tes. Nah, kalau misalnya connection test successful, berarti sudah betul. Tinggal tekan OK, lalu save. Karena saya sudah buat, jadi saya tidak perlu membuat lagi. Nama database-nya, koneksinya ini. Oke, selanjutnya, jika sudah membuat koneksi database, saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat reportnya dahulu. Di sini saya akan membuat dua report, yaitu report per golongan dan report pegawai. Oke, langsung saja. Di sini kita lihat. Nah, ini report yang sudah saya edit dan sudah saya percantik ya. Di sini gambar ini saya menggunakan elemen image. Ini dari static text, ini juga, ini dan ini semuanya static text, ini juga. Oke, bagaimana caranya biar datanya itu bisa keluar? Kita memanggilnya bisa keluar datanya. Oke, di sini kita langsung saja ke report inspector. Nah, di sini kita akan memasukkan SQL query-nya dahulu. Apa yang kita butuhkan jika dari soal yang sudah diberikan di sini? Oke, ini golongan ya. Kita membutuhkan nomor, NIP, nama pegawai, kode golongan, gaji pokok, kode jabatan, tunjangan jabatan, dan total gaji. Dimana total gaji itu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan SQL query yang sudah saya bikin. Nah, di sini ada select gaji.nip, berarti dari tabel gaji kita akan mengambil field NIP, kemudian pegawai.nama pegawai, gaji.kode golongan, kemudian golongan.gaji pokok, kemudian gaji.kode jabatan, jabatan.tunjangan. Lalu di sini golongan.gaji pokok ditambah jabatan.tunjangan S total, arti S ini sebagai total, from dari tabel gaji, tabel golongan, tabel jabatan, dan tabel pegawai, where di mana gaji.nip sama dengan pegawai.nip. Berarti tabel gaji field NIP sama dengan tabel pegawai field NIP. Dan gaji.kode golongan sama dengan golongan.kode golongan, dan gaji.kode jabatan sama dengan jabatan.kode jabatan. Dan di sini untuk parameternya ya, gaji.kode gaji sebagai parameter kode gaji. Nah, gimana saya membuat parameternya ini? Kita tinggal menambahkan di sini new parameter, tambahkan, lalu kita buat aja nama parameternya. Saya membuat kode.g sebagai kode gaji, kode golongan. Nah, langsung tekan OK. Karena saya sudah membuat, kita tekan cancel saja. Nah, jika kita sudah buat, kita tinggal klik and drag ke sini. Nah, gitu. Kalau
MySQL query-nya sudah benar, pasti akan keluar field name dan field type-nya seperti ini. Tinggal kita tekan OK. Nah, di sini sudah keluar nih fieldnya. Akan kita masukkan ke sini. Jadi kita tinggal klik saja, kita pilih semuanya, lalu kita klik and drag ke sini. Nah, keluar. Ini versi yang belum dieditnya ya. Saya sudah mengeditnya, jadi kita hapus saja. Jika sudah, untuk ini jangan lupa kita harus memasukkan parameternya. Parameter tadi yang sudah kita buat pasti akan keluar di bagian parameter. Nih. Nah, ini dia. Cara buat ini, oke, saya akan tunjukkan. Tinggal kita klik and drag ini sini. Nah, keluar gitu. Tinggal kita susun saja. Oke, jika sudah jadi, tinggal kita preview. Nah, ini udah masuk ya. Ini parameter promnya sudah keluar. Tadi saya sudah membuat kode gaji itu G1, G5, G3, G2, G4. Nah, kita cobakan. Misalnya G4. Oke. Nah, keluar ya. Kita coba lagi G2. Nah, keluar. Dia keluar sesuai dengan parameter yang kita minta. Di sini kan saya tadi minta G2, golongan G2, dia akan mengeluarkan data dari G2 saja. Di mana NIP-nya 1005, Nanda Agustina, kode golongan G2, gaji pokoknya 6 juta, kode jabatannya 3, tunjangan jabatannya 1 juta, total gajinya 7 juta. 7 juta ini datang dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan. Coba kita lihat dari database-nya. Di sini 1005 G2 kode jabatan 3. Udah pas ya. Kemudian ini untuk report per golongannya. Kemudian untuk report pegawai sama saja pembuatannya. Tapi mungkin bedanya di bagian parameter dan MySQL query-nya. Langsung saja kita lihat di report name, edit query. Nah, di sini query yang saya buat itu seperti ini. Karena kita lihat dulu yang dibutuhkan itu ada nomor, kode golongan, nama golongan, gaji pokok, kode jabatan, nama jabatan, tunjangan jabatan, dan total gaji. Dimana total gaji itu sama, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan. Oke, di sini select gaji.kode gaji. Seperti biasa, gaji adalah nama table, kode golongan itu adalah fieldnya. Lalu nama golongan, gaji pokok, gaji.kode jabatan, jabatan.nama jabatan, jabatan.tunjangan, golongan gaji pokok ditambah jabatan.tunjangan, S sebagai total from dari tabel gaji, tabel golongan, tabel jabatan, tabel pegawai, where dimana gaji.nip sama dengan pegawai.nip dan gaji.kode golongan sama dengan golongan.kode golongan, dan gaji.kode jabatan sama dengan jabatan.kode jabatan, dan gaji.nip sama dengan parameter nip. Membuat parameternya sama juga seperti tadi ya. Nih, parameter kita masukkan nama parameternya, saya membuat sini nip. Oke, jika MySQL sudah betul, MySQL query sudah benar, akan keluar seperti ini. Tinggal kita tekan OK. Nah, jika sudah, sama fieldnya bakal keluar di sini. Kita tinggal seperti tadi ya, pilih semua lalu hold and drag ke sini. Ini sudah saya edit sedemikian rupa sehingga tampilannya lebih menarik. Nah, di sini seperti tadi kode NIP-nya saya dapatkan dari parameter NIP-nya. Nih, dari sini tinggal klik and drag ke sini. Sama saja. NIP-nya kita mempunyai NIP itu 1001. Coba kita coba 1001. Lalu oke, nah di sini sudah bisa ya, berarti kita preview. Lalu kalau jika sudah kita buat nih reportnya, kita akan membuat form menu.
Di sini saya membuat form menu yang sangat simpel. Saya ada membuat 3 file. Di sini ada indeks, golongan, dan pegawai. Di indeks itu simpel saja, selamat datang di cv.fajar Borneo Indah. Untuk di bagian pegawai, nah karena kita menggunakan parameter, jadi kita harus memasukkan kode dari NIP tersebut. Ke dalam sini nanti kita masukkan, lalu kita tekan preview. Kita coba lihat codingannya. Nah, seperti ini. Sini saya akan menjelaskan maksud dari codingan ini. Di sini java.sql connection con sebagai koneksinya 0 dulu. Lalu try di sini ini adalah koneksi string jdbc driver sama dengan com.mysql jdbc.driver. Nah, sini stringnya user root, string path-nya kosongkan, string URL-nya ini URL dari database yang kita buat. Ini nama database yang kita buat, kita masukkan ke sini. Lalu di sini connection-nya driver manager get connection URL user dan path. Lalu di sini statement-nya statement con create statement. Lalu kita try lagi di sini. Di sini ada try string report. String report ini gunanya kita untuk memanggil file yang kita perlukan. Karena di sini adalah form pegawai, saya akan memanggil report pegawainya. Oke, dari mana saya mendapatkan alamat ini? Jadi kita gampang saja teman-teman, langsung saja di sini kita klik kanan, lalu properti. Nah ini dia. Tinggal kita copy saja, lalu kita pastekan di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada hashmap sama dengan new hashmap. Ini gunanya untuk memanggil untuk kita bisa menggunakan parameter yang di form tadi di sini. Maka kita harus menggunakan hashmap. Hash ini untuk menggantikan hashmap tadi, berarti kan hashmap hash sama dengan new hashmap. Hash tadi dot put NIP ini adalah nama parameter yang sudah kita buat tadi di report pegawai. Lalu ini txt nip.getText. Ini dari mana? Dari sini. Ini saya buat jadi txt nip. Oke. Jika sudah, lalu Jasper report jrpt Jasper compile manager compile report. Lalu di print dengan Jasper print jprint, nama jadi jprint Jasper fill manager fill report Jasper report has tadi ini, lalu connection con yang kita buat tadi, nah di sini. Lalu Jasper viewer view report jprint false. Lalu catch exception rptxjpt. Di sini system out print ln report tidak bisa tampil dengan alasannya. Lalu udah, berarti gini aja untuk tombol previewnya. Lalu mungkin di bagian untuk kita bisa pindah-pindah ini, di sini saya akan menunjukkan codingannya. Nah di sini dispose new golongan set visible true. Di sini maksudnya jika saya menekan golongan tadi, kita akan diarahkan ke file golongan. Berarti ke sini. Ini set visible true. Ini juga di index. Kalau dia index berarti juga ini jadikan index. Pegawai juga demikian. Oke, gitu saja untuk di form pegawai codingannya. Lalu kita lihat codingan di golongan. Nah, di golongan sama juga cara kerjanya seperti di form pegawai tadi. Nah, kita lihat saja langsung previewnya. Nah, di sini ini connectionnya, ini string reportnya, alamatnya sesuai dengan file yang kita perlukan per golongan. Lalu di hashmap new hashmap hash.put, ini kode golongan sesuai dengan parameter yang sudah kita buat. Txt golongan, ini adalah text fieldnya. Kemudian Jasper report sama seperti tadi ya. Nah, ini juga sama.
Kemudian untuk pindah-pindahnya juga, pindah-pindah file, sini saya buat juga seperti tadi. Golongan action perform, di sini golongan, berarti kita pindah ke form golongan, ini form index, dan ini form pegawai. Oke, jika sudah, kita kembali ke index. Oke, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana program ini berjalan. Oke, kita tekan run, lalu kita pilih laporan, golongan, laporan pegawai, lalu balik ke home. Berarti sudah terlinkkan semua. Lalu kita coba laporan untuk golongan, kita masukkan kode golongannya misalnya G4 preview. Nah, langsung keluar ya golongan 4, ada golongan 4 dengan nama pegawai Cikanggra ini, NIP-nya 1002, gaji pokok 2.500.000, kode jabatan 5, tunjangan jabatannya 500.000, kemudian totalnya 3 juta. Oke, coba kita sekali lagi G2. Oke, langsung G2 ya, sudah pas berarti. Kemudian kita coba di pegawai, kita masukkan NIP-nya, dan IP-nya misalnya 1002. Oke, 1002. Kita preview. Nah, di sini keluar ya parameter dengan NIP 1002 seperti yang kita masukkan tadi. Di sini kode golongan 4, nama golongan 4, gaji pokoknya 2.500.000, kode jabatannya 5, nama jabatannya Salas, tunjangan jabatannya 500.000, total gaji 3 juta. Oke, kita coba sekali lagi, misalnya 05. Oke, preview. Nah, nih NIP dengan 1005. Di sini kode golongan 2, nama golongan 2, gaji pokoknya 6 juta. Kode jabatan 3, nama jabatan administrasi, tunjangan jabatan 1 juta, dan total gaji 7 juta. Baiklah, itu saja penjelasan dari project UTS yang sudah saya buat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.